Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Ilmatul Fadilah, NIM 8622410116, mata kuliah Bahasa Indonesia, dosen pengampu Bu Maulina Rahayu MPD. Saya di sini eh, akan mempresentasikan tugas UAS saya. Baik, di sini ada latar belakang. Jadi, bahasa Indonesia adalah alat utama dalam komunikasi sehari-hari di masyarakat. Bahasa tidak hanya digunakan dalam percakapan biasa, tetapi juga dalam konteks sosial, akademik, dan profesional. Nah, di sini latar belakang bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi, peran bahasa dalam kehidupan sosial dan akademik, fokus pada keterampilan berbicara. Nah, jadi di sini ada tujuan pembelajaran. Jadi dalam presentasi ini ada beberapa tujuan pembelajaran yang ingin saya capai seperti memahami pengertian berbicara, mengetahui fungsi dan manfaat berbicara, mengenal jenis dan teknik berbicara efektif. Nah, yang pertama kita akan memahami apa yang dimaksud dengan keterampilan berbicara. Kedua, mengenali fungsi dan manfaat dari berbicara dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang selanjutnya, yang ketiga, kita akan mempelajari jenis-jenis serta teknik berbicara yang efektif agar kita bisa menyampaikan pesan dengan tepat dan menarik. Nah, di sini selanjutnya ada pengertian berbicara. Jadi pengertian berbicara, proses penyampaian pikiran, ide, dan perasaan secara lisan. Menurut Tarigan, berbicara adalah keterampilan menyampaikan pesan melalui ujaran secara teratur dan runtut. Sedangkan menurut Syair, berbicara adalah bentuk komunikasi lisan antara pembicara dan pendengar. Dengan demikian, berbicara bukan hanya soal mengeluarkan suara, tetapi menyampaikan makna dan struktur dan tujuan yang jelas. Di sini selanjutnya ada fungsi berbicara. Jadi yang pertama ada alat komunikasi interpersonal. Yang kedua menyampaikan ide, opini, dan informasi. Yang ketiga membangun hubungan sosial. Jadi di sini fungsi berbicara dalam kehidupan kita sangat luas. Pertama, sebagai alat komunikasi interpersonal, kita berbicara untuk menjalin hubungan dengan orang lain. Kedua, berbicara digunakan untuk menyampaikan ide, opini, maupun informasi. Dan yang ketiga, berbicara juga menjadi media untuk membangun kerjasama dan mempengaruhi audiens dalam berbagai konteks seperti debat atau diskusi. Selanjutnya di sini ada jenis-jenis berbicara. Di sini ada monolog atau pidato atau ceramah. Selanjutnya di sini ada dialog, percakapan atau wawancara. Selanjutnya di sini ada diskusi atau debat. Nah, jadi di sini jenis-jenis berbicara dapat dibedakan menjadi beberapa bentuk. Yang pertama adalah monolog. Apa itu monolog? Contohnya pidato atau ceramah, di mana hanya satu orang yang berbicara. Selanjutnya di sini ada dialog. Apa itu dialog? Dialog seperti percakapan atau wawancara yang melibatkan dua orang atau lebih secara langsung. Selanjutnya di sini yang ketiga ada diskusi atau debat. Jadi diskusi di sini merupakan kegiatan berbicara dengan tujuan bertukar pendapat atau mempertahankan argumen. Nah, selanjutnya di sini ada teknik berbicara efektif. Yang pertama, artikulasi yang jelas. Yang kedua, penggunaan intonasi dan volume suara. Yang ketiga, bahasa tubuh dan kontak mata. Nah, jadi di sini teknik untuk berbicara efektif bisa untuk bisa berbicara secara efektif, kita harus menguasai beberapa teknik penting. Pertama adalah artikulasi. Apa itu artikulasi? Yaitu kejelasan dalam mengucap
menentukan kata. Jangan sampai pendengar salah menangkap maksud kita karena pengucapan yang tidak jelas. Selanjutnya di sini yang kedua ada intonasi dan volume suara yang sesuai dengan pesan yang ingin disampaikan. Misalnya, saat menekankan satu poin penting, gunakan intonasi naik. Yang ketiga di sini ada bahasa tubuh seperti gerakan tangan, ekspresi wajah, dan kontak mata. Semua itu mendukung pesan. Nah, jadi semua itu mendukung pesan lisan yang sampai agar lebih meyakinkan. Selanjutnya di sini ada kesalahan umum dalam berbicara. Yang pertama ada pengucapan tidak jelas, kurangnya persiapan, bahasa tubuh tidak mendukung. Nah, jadi di sini banyak orang belum sadar bahwa mereka sering melakukan kesalahan saat berbicara. Contoh yang paling umum seperti pengucapan yang kurang jelas atau tidak jelas, seperti terlalu cepat atau terlalu bergumam. Nah, di sini kesalahan kedua yaitu kurangnya persiapan. Jadi sebelum berbicara di depan umum sehingga pesan yang disampaikan menjadi tidak fokus atau membingungkan. Nah, di sini ada kesalahan lain seperti bahasa tubuh yang pasti seperti tidak menatap lawan bicara atau berdiri kaku. Nah, jadi di sini kesalahan-kesalahan ini bisa dihindari dengan latihan dan evakuasi diri secara rutin ya. Dan selanjutnya di sini ada penutup. Jadi keterampilan berbicara penting dalam kehidupan sehari-hari. Latihan dan evaluasi penting untuk pengembangan kemampuan berbicara. Nah, di sini sebagai penutup saya ingin menegaskan kembali bahwa keterampilan berbicara sangat penting dalam aspek kehidupan baik sosial, akademik maupun profesional. Berbicara bukan sekedar mengeluarkan kata, tapi menyampaikan makna. Nah, jadi di sini berbicara bukan sekedar mengeluarkan kata, tapi menyampaikan makna, mempengaruhi dan membangun relasi. Mari kita terus melatih diri, memperbaiki kesalahan, dan meningkatkan kemampuan berbicara agar menjadi pribadi yang komunikatif dan percaya diri. Terima kasih. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.